Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI. Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan Peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jalan tidak hilang tapi hati bimbang, berangkat dewek-dewek jenjengan cuman sado rewang, makan pindang tulang di sampingnya segala penuh kelampang. Untung juga baca makan samosa, betul kalah betul belanja, segala dibeli tapi nggak podak senang juga. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dilanjutkan kembali dalam rangkaian program Sriwijaya Pagi dengan obrolan komunitas dengan tema lingkungan asri dan bersih. Kali ini kita ngajak pengurus rumah tangga, rukun tangga ya, RT, dan rukun tetangga pada pagi hari ini kita ajak RT 25 Kelurahan Seberang Ulu 1, Kecamatan Seberang Ulu 1. Oh, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 ya. Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Bersama Ibu Nyimas Lady Hayati. Hah? Dayanti. Iya, langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Saya masih sibuk pagi-pagi tadi datangi warga. Agak dikit yuk. Kami gak manggil Ayu, padahal seumuran kita nih. Tapi kita panggil Lady biar ya. Iyalah, Ya. gak apa-apa. Di RT 25, sejak kapan jadi? Jadi ketua RT itu sejak 1 Juni 2024. 1 Juni 2024. Ya. Kenapa tertarik jadi ketua RT? Karena biasanya kan cowok dia, lanang ya. Karena kemarin tuh ya pengen kan, jadi ada dari masyarakat juga minta coba Cek Lady kayak itu jadi RT-nya. Sebabnya kan karena Cek Lady ini banyak kenal, banyak bergaul, lincah katanya tuh. Kebenaran juga RT kita yang sebelumnya itu meninggal. Jadi pas masa memang untuk pemilihan ketua RT, jadi akhirnya ya aku yang maju kayak itu. Iya. Bukan Cak PLT atau PLH gitu. Kan ada pemilihan. Jadi waktu itu tuh ada pemilihan tiga kandidat. Iya.
Oke. Lady di kampung kita itu RT 25 kan lagi gerak-gerakan apa namanya itu bersih-bersih lingkungan ya, mengasrikan atau juga mungkin membuat hijau lingkungannya. Apa menjadi gebrakan dari Lady Dewi sebagai ketua RT? Kalau untuk saat ini kita tuh pengennya yang di sungai kan, apalagi kalau lagi banyu pasang istilahnya kalau bahasa kita kan. Jadi kalau banyu pasang itu di rumah-rumah yang di pinggiran sungai itu banyak enceng gondok, kumpe, kumpe masuk itu. Nah jadi kita tuh ngajak warga untuk buat membatas supaya jangan sampai masuk ke dalam. Ya. Jadi awal di muara sungai itu kita pasang bambu. Nah, jadi pasang bambu jadi biar si enceng gondok itu tidak sampai ke darat. Ke sungai ya? Iya, masuk ke dalam kan. Dari sungai ke Iya, ini. dari muara itu, Ya, muara ya. yang muara Sungai Musi yang besar kan. Oh, galak masuk ke dalam. Masuk ke dalam, itu yang lebih parah itu. Ke sungai kecil ya? Iya. Nah, itu kalau untuk keluarnya itu agak susah. Jadi perlu tenaga yang ekstra kayak itu. Karena kan kalau kita ngeretnya itu kan pakai bambu kan, kadang pakai perahu. Tapi belum ada mungkin ada masyarakat yang terpikir untuk mengolah eceng gondok itu ya. Nah, itu jadi Kalau bisa ada biasanya menarik ya. iya, jadi aku tuh pernah lihat kan di daerah lain kayak Iya, itu. iya, iya. Itu enceng gondok itu sudah dibudaya ke jadi tas, jadi kain kayak itu. Maksud aku kita di Palembang ini kalau aku jingok ini, kumpe itu paling banyak di kita ini. Iya benar. Jadi sayang tidak dibudayakan itu kita manfaatkan kan. Jadi bukan jadi limbah atau sampah, bisa menjadi iya, hal berguna. jadi mendatangkan uang, jadi Iya, iya, ngasil iya. ke duit maksud aku. Benar, kan. benar. Jadi kemarin tuh sempat aku bahas juga sih sama ini ngomong sama Pak Camat, Pak kayak mana Pak kalau kumpe ini kita jadi ke apa lah, karena di Jawa itu kan dimanfaatkan. Iya. Jadi malah mereka tuh bentuk tas tuh sudah bisa diekspor kayak itu dari enceng gondok itu. Oke. Kalau kita nih banyak nih, berarti baik kalau banyu pasang atau banyu sorot itu penuh Sungai Musi itu oleh kumpe itu. Oke, jadi ada solusi lah paling enggaknya tuh. Tadi ditutup nih apa pakai bambu tadi. Pakai bambu, jadi kan kalau ditutupnya kan Tapi kasihan ya anak keluar masuk. Ya tapi kan enggak tahan lama juga bambu itu ya. Iya, memang tidak tahan lama. Jadi ini juga kan pasang ini kan tidak ada tiap hari kan. Jadi ini nih lagi musim misalnya berapa bulan kan, paling sebulanan musim pasang besar kayak ini. Nah kalau dia yang biasa kadang surut tidak ada kumpe. Oke. RT 25 ini berapa kakak? 145 kakak. Di pinggiran sungai banyak. Iya di pinggiran sungai. Ini yang lagi jadi masalah ini banjir. Wah, ya coba mau cerita solusi lah mungkin. Banyu pasang, ya. banjir, dan timbullah yang namanya penyakitnya kaki gatel, Benar, yang ada DBD Benar, kayak itu. Nah kemarin kan sempat ada Pak Camat sama Pak itu Kepala Dinas Pariwisata kan kemudian mampir kemarin dulu ke wilayah kami. Jadi pas mereka tuh lihat, wah ini bener-bener ini ternyata jalan-jalan ini kan yang banjir terbenem itu kan, maka sampai kami nyeker ngoyok itu. Jadi makanya kemarin tuh untuk buat usulan kata Pak Camat tuh kita ini jalan itu kalau bisa ditinggikan kan, kasihan kan mereka kan untuk itu. Nah dan juga ada rumah-rumah yang di badan sungai itu separuh dimasuki sama air itu. Tapi ya kita tidak bisa nyalain ya, itu kan sebenarnya daerah aliran sungai kan tidak boleh bikin rumah. Cuman itu tuh kayaknya sih ya gubuk-gubuk liar lah kan, makanya kemarin ditanya sama Pak Kadis, ini kalau kita iniin bangunannya kayak mana? Ya bisa Pak, karena mereka kan tidak punya surat. Benar. Itu cuman untuk yang gusur mereka itu ada pro dan kontra juga kan. Jadi harus memanusiawikan uang ya. Iya, jadi kita pikirkan dulu nak dikemanakan mereka. Apa di kontrak ke apa di Iya, mana. dicariin tempat kayak itu. Iya, tapi banyak emang di wilayah CLD ini rumah-rumah yang nutup sungai itu. Atau cuma berapa Be? Di tengah-tengah sungai itu ada. Ada. Oh, jadi ya nutupnya namanya enggak ngalir. Kalau tempat kami tuh di Muaro kan, nah di pinggir-pinggiran Sungai Musi itu. Jadi kan rumah tuh kan mereka tuh bikin di Muaro Sungai Musi. Itu kalau terus ke sampai mana sungai? Kalau dari Tembus keterusan juga. Kalau dari kami dari Sungai Goren itu sampai ke kayak mana ke arah kuburan itu ke arah belakang PT Ali. PT Ali, oke. Iya, arah PT Ali. Itu ada sungai kecil. Iya, itu tapi banyak rumah wong sudah. Iya, tahu. Di tengah sungai itu. Oke.
Cuma kayak mana ya kalau nak ini ya. Iya. Karena itu juga bukan di RT kami ya, di Iya. RT lain. Cuman jadi kalau zaman kecil dulu sungai itu masih kita bisa sampai ke darat berperahu. Benar. Kalau dulu masih bisa berperahu ke darat. Tapi kalau tujuan untuk transportasi juga pariwisata itu bisa diakali ya namanya. Tapi kalau seumpamanya cuman untuk mengatasi banjir, kemungkinan ya hanya sebagian tempat itu yang pacak diatasi kan. Iya. Tapi kalau semua untuk pariwisata biar tembus kemana-mana, tapi itu bisa digerakkan memang untuk menghidupkan pada anak sungai kan. Iya, jadi kita menormalisasi Sungai Musi ini kan. Iya. Karena sungai kita ini sebenarnya banyak loh. Ya. Banyak sungai Musi kita ini anak-anak sungai Ya, yang di sini. Jadi ada kayak kami tuh Sungai Demang Jambul, Sungai Goren 1, Sungai Goren 2. Yang kayak mana? Demang Jambul? Demang Jambul tuh Demang yang Jambul 2 Ulu. iya. Oh. Yang sampai rumah Ustadz Nurdin itu. Betul, Nah, itu yang masuk ke sungai dekat Musi 6 itu Musi Jembatan Musi 6 ya. iya, nah itu Tanggorajo sebelahnya iya, tuh. iya. Tanggorajo yang dekat Musi 6 itu kan. Iya, iya. Nah, itu kan sudah kayak mana ya? Cuma separuh sebelum jembatan. Kalau lewat dari jembatan tuh kita tidak bisa lewat lagi. Iya, iya. Kalau zaman-zaman masih kecil dulu kan bisa berperahu. Makanya kalau kita normalisasi ke lagi sungai itu, kita yang mana di tembon-tembon kita bongkar, Iya. mungkin kan jadi untuk narik wisata kan jadi jadi menyusuri Sungai Musi dengan anak-anak sungainya yang banyak di Palembang ini kayak Tapi itu. kemungkinan yang masih besar-besar ini pacak diaman ke ya. Kedukan itu kan masih aman ya. Masih aman. Jadi kalau nak tembus ke Sungai Ogan langsung pacak lewat situ baik kan. Ya. Karena memang katanya kabarnya itu bentukan dari zaman kolonial itu kan. Ya. Jadi biar apa ya, motong jalan lah itu kan. Ya memang. kayak itu. Dan anak sungai lainnya memang alami, tapi yang Cek itu mungkin motong jalan dan itu mungkin pacak diakali. Kadang surutnya Cek. Ketika surut apa namanya? Ketika banyak surut, nah itu sampahnya kejingan baru. Oh asli dan bau ucap itu baunya Iya, itu. Cuman kalau yang banyu surut itu kita itu saat itulah pas banyu surut itu kita misal kalau ada sampah-sampah itu sebenarnya kita gerakkan kan untuk pembersihan kan. Jadi biar sungai itu walaupun banyu surut dia tetap ada airnya itu tuh kan jadi dangkal apa cetek kalau bahasa Palembang tuh kena tumpukan sampah. Benar, benar. Jadi sampah tuh banyak numpuk. Makanya sekarang ini kita sudah ini minta kasih himbauan ke warga kalau bisa jangan buang sampah di aliran sungai. Betul. Itu jadi tapi maaf ya agak bebel wong kita nih jadi agak susah jadi katanya Atau butuh ini tempat sampah nih yang kotak-kotak dikasih bantuan kayak CSR perusahaan-perusahaan ya. iya tapi kalau yang rumah pinggir sungai itu sudah kebiasaan. Oh iya, Kebiasaan belum baik. nguntang. Tapi kita juga ya kebiasaan. agak kesel juga ya kalau sebagai ketua tidak nyelas ke terus. Susah. Jadi kadang kalau kita ngomong tuh misalnya cak takuan. Pasti ada warga yang denger nih. Ibu dari Dila keras-keras yang warganya masih buang-buang sampah sembarangan. Kadang di grup tuh kan diomong ke ini tolong nah untuk cegah yang ke arah kami kan Iya. itu pasanglah bolo kata kami Iya. kayak itu. Nah kayak pagi tadi aku lihat kan di samping rumah tuh ini Rumah kita deh. iya Oh. kan bambu tuh kan ini yang dari Muara Sungai Musi Iya, itu iya. kan aku jengok sudah lepas atau apa itu banyak yang kumpe masuk ini kan masih surut banyak pagi Iya, ini kan iya. aku jengok ya Allah lah banyak kumpe di samping Jadi rumah hiasan ini. pinggir rumah. Ngeri itu bukan apa Ada hewan lain ya. iya jadi dari kumpe itu aku sering lihat tuh ada ulo itu yang ditakut ke itu Iya. kalau kumpe itulah banyak penuh di sungai itu bukan lagi merendeng kan ya tuh Iya. jadi ada ulo ada biawak Sering keluar barang. sering yang ditakuti ulo itu Oh iya. kalau lah banyak pasang kayak ini ulo tuh kan masuk ke rumah Nah itu yang bahayanya. Kalau cuma benang-benang beda apa kan? Jadi tontonan. itu merendeng ingat di banyak tetangga kami ada yang nangkul nangkul dapat ulo Oh, bukan dapat iwak, dapat ulo. dapat ulo pas jengok ya Allah kata tonjoknya nah aku boleh ulo nah aku langsung jengok ya Allah Karena memang itulah hidup di pinggir sungai itu kan macam-macam Iya. agak, tampilan bentuknya itu kan. Dan yang pastinya tadi yang jangan sampai membuang sampah ke sungai. iya Padahal kita udah buang tapi dari itu larinya dari ulu ke hilir. iya jadi itulah yang diomongi Pak Camat kemarin tuh katanya Ibu Lady kayak ribut. Oh ini kamu nih jangan buang sampah ngomong ke RT ini, yang RT ini ngomong ini. Padahal itu kan namanya pasang surut. Ya. Jadi sampah tuh ngalir, kita tidak tahu sampah tuh siapa yang ini. Kita ngomong yang warga kita sudah tidak buang sampah, tapi tiba-tiba dibawa sama arus banyu masuk. Benar.
Jadi ya kita tidak tahu kan. Ya. Nak nyala ke siapa. Itulah jadi PR kita di musim Banyu Pasang ini Ya. bersih-bersih terus. Terus setiap minggu atau Kadang minggu berapa sekali? hari sekali mewangi sampah itu. Tapi galak juga warga gitu sih. Galak, aku minta tolong. Aku kan agak-agak cerewet. Ya Cek Lady juga melok terjun kalau dia tempatnya cetek. Kalau kami yang bapak-bapak, kalau kami nyiap ke makanan ya, Bang. Oh, iya, Kami nyiapin makanan. Nah itu tadi ya. Biasa kegiatan itu kan supporting dari masyarakat lain juga yang makan, yang minum. Itu memang guyup RT kita, RT 25 nih. Ya, kalau alhamdulillah kebersamaan ya. ibu-ibu di RT kami cuma ngomong, kau bawa makan ini nih, Iya, iya. kau bawa ini, Iya. siap kayak itu. Karena kebenaran di RT kami tuh tukang jualan kue kalau tukang jual makanan kan banyak kan. UMKM banyak. Iya, warga aku tuh. Itu cocoknya. Jadi ada yang tukang bikin kue, ada yang tukang bikin pempek, ada yang bikin apem. Banyak pokoknya lengkap. Jadi kalau untuk acara tuh tidak susah gerak keluarga. Oke. Dan selain yang di sungai, di darat juga ada wilayah kan? Ada beberapa- yang pinggiran jalan. Ada pinggir jalan. Itu aman kalau itu. Aman. Tidak, misalnya ada pak sampahnya mana di setiap Aman. toko-toko warung kan banyak toko itu kan. Ya, kalau kami kan karena kan kalau sampah tuh tiap sore buang ke adonian tempat sampahnya, nyuruh yang ngomong becak lah kan, Iya, kayak iya, itu iya. kita kasih duit 5.000 setiap hari ngambil sampah buang kayak Iya. itu. Kadang juga ada dari dinas kebersihan itu kan lewat kan ngambil sampah. Oke. Ada. Ya, dulu yang pengen bergabung sini silakan, tadi cek ada suara telepon ya, orang ring ya. Silakan yang pengen takon atau taken ya dengan Cek Lady ya. Beliau ini adalah Ketua RT 25 dari Kelurahan Satu Ulu, ya, Kecamatan Seberang Ulu 1. Nah, jadi pendengar yang dari sana mungkin tanya-tanya juga, mungkin ada pengalaman sama pinggiran sungai. Nah, jangan ke pinggiran sungai sama sih masalahnya. Banyu pasang, sampah di mana-mana. Ya, bukan dari situ baik, datang dari mana-mana. Oke, tapi ada kira-kira ada solusi enggak Cak Lady? Mungkin membina masyarakat untuk mengolah sampah tadi. Kalau seumpamanya sampah masih bagus ya, atau bisa dijual tuh kan? Iya Yang sebenarnya plastik-plastik itu. plastik itu sebenarnya itu. Mm-mm. Itu yang sampah paling banyak itu plastik karena dia kan tidak terurai kan. Kayak itu yang bekas ini rinso, Iya. bekas segala macam. Terkumpul banyak kemarin waktu bersih-bersih. Ada 1 ton lebih. Tapi itu Bisa jadi duit. cuman itu kan tidak dibersihkan lagi. Oh, benar, kan, iya, kayak iya. itu. Aku tuh sebenarnya tuh pengen juga iniin ke Ya, warga tuh kerajinan kan tangan kita, ya, bikin coba. kerajinan Iya, tangan iya. kayak itu. Cuman karena masih sedikit Pelan-pelan. kan, iya. Ya. Baru juga ya Ketua RT. Iya, baru. Iya, biasanya periode 1 habis, nah baru terpikir yang juga masyarakatnya juga ngajak saya gini gitu, jadi sentra UKM gitu. Oke, kalau RT sendiri sekarang 1 periode berapa tahun? 5 tahun. Lama juga Iya, ya. ada SK-nya. Oke, jadi masih pacak mikir ke yang macam-macam lah ya. Masih Pak. Selain lingkungan tadi, ini agak keluar dikit dari yang namanya lingkungan juga, keindahan tadi. Di RT 25-nya Lady Dewe, itu apa yang menjadi pusat kegiatan? Mungkin ada ibu-ibu, posyandu. Oh, kalau di kami itu kan ada ini jualan kerupuk kemplang itu, Oh, MKM. Mang Den. Oh iya iya. Nah, itu kan salah satu yang di RT kami. Jadi sering yang banyak dikunjungi kan, Ya. kayak itu di kerupuk kemplang Tapi Mang itu Den. yang support kegiatan kalau ada. Iya, jadi kalau Mang Den tuh kalau misalnya kita ada itu nyumbang. Oke, gitu. ya. Nyumbang. Tapi dia ada tuh. beberapa yang UMKM biasa itu ada yang. Ada yang biasa-biasa yang jual-jual baru makanan mulai. nitip-nitip di Ya, warung. ya. Itu ada itu. Itu perlu dibina tuh. Ya misalnya sih kok yang Kak jual pempek itu bisa nitip sampai 5 warung sama nitip di sekolah. Tapi ada enggak yang, tapi kujingot yang di dekat jembatan itu juga masuk wilayah kita enggak? Iya. Di Satulu. Iya rumah kami itu yang jual. Yang pinggir sungai? Bukan. Yang pinggir sungai yang mana? Oh, ada beberapa tempat di pinggir sungai, di sepanjang sungai itu ada Oh, keluarga, Bang. bukan. Yo Bukan. itu yang di Iya. satu lu ya. Iya. Ya, kalau yang Itu pinggir itu bisa contoh kan, bisa menjadi memanfaatkan sentra. garang. Benar, sentra. Jadi itu punya kayak wisata kuliner tapi ada hubungan dengan wisata alam juga. Iya, Nah, benar.
Dan itu sudah mulai di RT 25 ada mungkin keinginan untuk buka kayak gitu, makan angkringan apa. Itu makanya kemarin tuh ngomong sama Pak Camat kemarin Iya. tapi kami tuh nak bikin ini dulu apa usulan tuh dermaga. Ah. Dermaga kan di ini. Jadi kalau ada dermaga tuh kan lemak kan. Jadi Iya, sambil uang nunggu-nunggu tuh kalau dermaga tuh agak besar kan kita bisa buat but-but untuk jualan kan. Iya. Jadi siapa tahu yang dari naik-naik ketek dari sungai itu juga kita mampir ada jualan ini. Jadi perlu tempat dulu gitu kayak Aku lupa belum ngontak Pak Ijrun camat kita untuk ngobrol-ngobrol juga sama via telepon juga. Itu hanya mengenai kegiatan dari Kelurahan 1 Ulu nih. Nah, selain di RT 25, biasanya kan tadi kemelok susur sungai tuh ya. Apa tuh yang digawe biasanya? Itu komunitas lain lagi tuh? komunitas lain lagi itu. Apa tuh ya Cak Ledi? Kawali. Kawali. Iya. Ada hubungan sungai tadi ya? Yo, itu memang Kawali itu dia memang untuk ini apa tuh menormalisasi sungai-sungai juga kan kayak itu. Kapan-kapan diajak sini ngomong-ngomong. Boleh. Jadi dia tuh Kawali itu kawal lingkungan hidup Indonesia. Nah, jadi kita tuh ibarat tuh untuk sekarang ini pengennya tuh di muara-muara sungai itu kita tanam kayak pohon bakau kayak itu kan kalau Iya, bisa boleh, kan boleh. tanam. Bagus. Jadi bisa mencegah banjir itu. Dan juga kan sampah-sampah itu kan enggak sampai masuk ke ini ke tempat kita rumah-rumah kayak itu kan karena kan banyak rumah-rumah yang pinggir sungai kan. Kalau yang di Sungai Besar, Sungai Musi dia kan enggak mungkin juga nyangkut. Cuman yang ke dalam anak-anak sungai itu kan. Oke. Banyak-banyak. Kawali ini bukan cuma di tempat kita Cek. Indonesia. Oh, tapi ya di Palembang juga dia setiap anak sungai dijingoi gitu. Iya, sekarang ini program Kawali Sumsel emang kayak itu. Pendataan atau gimana? Atau penyuluhan? Tidak, dia itu jadi menyusuri dulu. Jadi setelah ini kan kita jingok yang mana sungai yang bisa kita untuk balikkan habitatnya semula. Kayak itu. Jadi yang bisa misalnya untuk kita untuk transportasi kayak itu kan. Nah, kemarin tuh makanya kami lagi mendata kan kayak itu sungai-sungai mana yang sudah buntu ibaratnya tuh kan. Nah, kalau bisa kita hidupkan lagi aliran sungai itu, ya misalnya ada bangunan ya kita bongkar, kita minta kerjasama juga dengan Bapak Wali Kota kan kayak itu. Jadi area-area ini karena istilahnya tuh sungai itu kan bukannya tanah milik pribadi. Nah, jadi sungai itu kita balik lagi manfaat dan habitatnya itu untuk kepentingan bersama. Oke. Bukan untuk pribadi. Benar-benar ya. Kalau di RT 25 sendiri kalau banjir itu masuk ke dalam? Masuk ke dalam, Wak. Kalau tidak masuk ke di ruang tamu tidak? Sampai. ada beberapa rumah yang dekat sama sungai itu masuk. Itu masuk sampai ke rumah kami masuk di kamar mandi. Iya. Di kamar mandi kalau rumah kami kan. Tapi dia terkait nyingok sana ya kalau pinggiran kalau misalnya masalah kesehatan, dinas kesehatan itu. Iya. Kan tadi kan harus gatal-gatal. Iya, itu alhamdulillah kepala puskesmas kami itu siap kayak itu. Jadi kemarin juga aku sedang ngomong, Kak, ini warga-warga minta salep ini. Oh, siap, itu dianterin juga sama Kapuskes. Bukan gitu. cabut posko bukan. Bukan. Pusko tuh Itu yang terlalu besar, ini. ya. Karena apa? Kita ini bukan banjir sebenarnya, Iya, enggak ngomong air kebanyakan. pasang. Pasang. Benar. Jadi beda dengan banjir kan. Iya. Pasang ini maaf tuh Musim-musiman. Iya, berapa bulan? Paling enggak nyampe kalau Tapi bisa tahun jangan ini lama-lama. besar ya? Tahun ini besar tahun ini. Oh. Tahun ini besar, cuman tidak sebesar yang 2011 dulu. 2011 dulu sempat naik ke jalan. Serius? Iya. Oh iya, aku pernah lewat di Jalan besar benar, sempat benar. naik. Bener ada kejadian. Iya. Iya. Kalau sekarang alhamdulillah tidak lagi. Oke, ya. Memang mungkin ini ya kegiatan 5 atau 10 tahun sekali kejadian jatuh. Iya. Itulah makanya kalau bisa yang untuk yang di pinggir sungai itu cepet-cepet lah misalnya ngungsi lah kayak itu Pak kan. warga ya? Iya. Karena separuh dan juga ya memang rumah-rumah yang Iya, daripada terendam kaki tadi. iya. Tapi ya memang jarang tingkat rumah di pinggir sungai itu. Di rumahnya sikok tuh lah lantainya. Iya itu Jadi karena kalau- tidak bisa kan. Iya, kayak itu. kalau dia sudah banyu masuk ya dapat pacak lari lagi paling di pojok dipan bae. Dipannya pun juga kena. Nah, itu. Oke lah, ngobrol dengan Cek Ledi Lemak nih ya. Tahu lokasi, lo tahu masalah jadi kita baca ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Dan kami undang lagi untuk galau-galau di 0711351656 yang pengen bertakon berteleponannya atau melalui WhatsApp 089778848884. Kita balik lagi setelah yang berikut ini. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan
destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Abah lima kolong, Ay, lagu bosu. ibu dua kolong, Ya aku dunia nih. umumnya sewaktu mereka pengantin. Ay, mamang tuang suki, pantes lah galak udah tuh. Setelah setahun Ay, dah lama itu. aku dilahirkan, Oh, jadi mesu kau tuh. abahku ibuku tambah bahagia. Ay, biasalah itu. Tapi itu dah berlangsung lama. Kenapa itu? Dunia mengubah segalanya. Uy, lah dipetok jangan nih. Abah sibuk bisnis, Ay, bisnis apa? ibu sibuk jalan. Ay, ngelempeng tulang gawenya. Di rumah diriku dia si pembantu. Ay, wong tua kau tuh tak kasih tanggung jawab. Jarang ku bertemu Nah, ngapa cak itu? sama abah ibu. Kemana dia tuh? Seminggu sekali itu pun belum tentu. Itulah makanya kau tuh lolong. Aku tidak tahu Tanya mendak tahu. ngapa cak ini. Tak usah dipikir kesino. Karena dulu tuh diriku masih kecil. Oi, masih budaknya kau dulu ya. Abahku di mana? Kayak apa kau tuh lagi ngepek jatuh? Ibuku kemana? Oh, lagi ngelembeng dia. Padahal mereka ada di jero rumah. Oi, bang kali sini tanya tuh. Ku pergi sekolah tak bertemu. Ku balik sekolah tak bertemu. Jadi kau tuh main sama preman tuh lah ya. Abah makin tua, Ya wah, kesian ya. sudah tak berdaya. Gawinya di rumah sembahyang dan berdoa. Ay, dapat obat nasuha dia tuh. Ibu makin muda, Kenyat lagi dia tuh. juga makin cinta. Ay, lah mulai kanji tua dia tuh. Gawinya beres, paginya balik malam. Nah, cepet antu kayak dia tuh. Pada suatu hari Apa tuh? ibu balik pagi, Alangkah nyusunya, oi. terpedok di kursi, mulutnya mampu whisky. Nah, minum racun haram dia tuh. Manis madu cinta, Ay, pertama-tama tuh lemah galau. oh rumah tangga. Mbak ini cak mana? Mak ini berubah, pecah jero neraka. Ya wah, Milonian eh. Apa ibu sering beributan, Oh, kepala eh. tiap hari galak bergocoran. Abah tidak tahan Lah iyalah pula. kelelahan jantungan. Oh, stres dia tuh. Akhirnya dirawat tinggal di rumah sakit. Lah jadi hal pula. Ibu tak peduli Ay, dah adai. apa yang terjadi. Ngapa mau itu tuh? Malahan katanya abah cepatlah mati. Ay, alangkah kolunya, oi. Abah sudah mati, Dikubur di mana? ibu
terjadi pecah di jero mimpi. Cak cerita film India. Aku sudah besar, Lato bangkoi. baru aku tahu Siapa unjuk kau tuh? di masa kecilku penuh kenangan pedih. Ya wah kesian. Aku ni salah satunya korban. Iya nian. Wong tua dah kasih perhatian. Ya sudah berejo lah kau tuh. Tak salah diseseli. Yang penting kau tuh jangan nurunin wong tua kau. Dia laju kau melodi pulau. Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulu kita lanjut kembali bersama narasumber kita ada Ketua RT 25 dari Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Ada Cek Nyimas Lady Dayanti. Kalau nama Nyimas ini wong Palembang, Cek. Ah, itu. Jadi pastinya ngurusi Palembang ya. Memang hobi kegiatan Cek selama Cek. Memang hobi aktif itu. Oke, apa Melo organisasi gitu? Kalau organisasi kebetulan juga aku kan senang olahraga, Iya. jadi di KONI Kota Palembang, terus di IOD dance sport itu. Oh, dance, ya. Dance sport itu juga kebetulan jadi ketua dansa umum provinsi di dance sport. Terus di mini soccer, Ya. pengurus mini soccer di wakil ketua umum mini soccer provinsi. Oh, masuk di KONI juga? Cabornya. Oh, cabornya, Kalau KONI kan KONI ini KONI Kota Palembang. Yang waktu di Sekayu. Muba kemana Melo? Melo. Kan pantas berangkat deh. Ngurusi dance sport itu. Oh, Ya, iya. terus di pickleball itu kayak padel itu nah. Ah iya pickleball. Itu Itu. sudah jadi apa namanya jadi IPF itu kan. sudah didaftar ke ya jadi Sudah, cabur. Aku juga jadi wasekum provinsi. Oh, Sekarang ini untuk baru jadi sekretaris umum kota untuk karate ini di perguruan Pordibia. Oh, banyak rupanya. Belum lagi Mak mana ngatur nih sehari-hari ngurus rumah. di PKK ketua Koja 4 untuk di Iya, kelurahan. iya. Terus di Koperasi Merah Putih, sekretaris Nah, Koperasi Merah Putih. Di Pekat itu yang ketuanya Pak Suparma Roma. Iya benar. Aku ikut juga di Pekat. Oh. Terus di TJSR. Banyak itu nih jadi jadwal lagi kita kayak ngobrol komunitas. Nah, belum lagi yang kawali kayak iya, itu iya, kan. iya, lagi. Oke, tapi di masyarakat dewe apa yang potensi yang diangkat untuk komunitasnya tadi kalau mungkin dari anak-anak mudanya olahraga. Ya kalau anak-anak muda nih makanya aku sekarang ini kan sudah mulai ngarahkan ke yang warga terdekat ya, yang punya anak-anak kecil. Kataku kalau kamu misalnya hobi olahraga ini, yo fokuskan kayak itu dari kecil itulah kan kita tuh bisa
untuk mendidik mereka. Karena aku lihat waktu yang di Sekayu kemarin kan, wih anak-anak kecil itu sampai yang dapat medali kan, medali emas tuh dapat duit 20 Langsung juta. bangga ya lagi. Iya tuh juga Iya. duitnya kan banyak. Kita Iya. kan baik jadi sampai ada satu anak tuh dapat duit sampai 80 juta. Yang dapat dari wali kota. Iya, Oh. karena dia kan ikut beberapa itu apa tuh Cabang. tandingnya tuh kan ya. Oh. Jadi dari dance sport itu kan ada kategori kan, ada Oh, yang kategorinya, macam-macamnya iya, iya. kayak itu kan. Nah, jadi aku lihat Medalinya tuh, macam-macam lah. iya, ya? jadi yang emas dapat. Kan emas kan 20 juta kemarin tuh kan. Yang perak, perunggu. Jadi kan beberapa yang pertandingan diikut itu dapat galau. Lumayan kan. Macam beli mobil. Ah, kata akunya, enak nian ini. Yang pokoknya yang dapat medali kan yang anak-anak kecil itu, makanya aku ngomongin sama warga di sekitar, kamu kataku kalau nak olahraga ini silakan jadi Prestasi ya. iya kayak itu. Makanya kemarin tuh yang galak main remi kataku kamu ikut bridge be. Ya. Kayak itu. Jangan Itu, jangan judi. iya ngasil ke duit Iya, kalau itu. jangan berjudi kalau baca melo olahraganya. Iya, jadi kata aku Iya. kayak aku bantu selagi aku masih jadi pengurus, Iya. kata aku bantu kayak kita arahkan ke sini ke sini. Oke, gitu. ya. Cabang-cabang olahraga itu tadi ada ya, mungkin bisa masuk ke masyarakat ya. Nah sekarang yang komunitas yang lainnya mungkin kayak tadi ada narkoba atau mungkin atau komunitas anti apo gitu yang masuk itu. Kalau penyuluhan sering Bu ya. Iya, kalau itu paling aku sekarang ini untuk yang kita yang dikawali itu kan lingkungan kan, lingkungan karena dulu ya, lingkungan itu kan itu yang kita sehari-hari Betul, kayak itu iya, kan. iya, iya. Jadi untuk yang masalah sampah kayak itu yang ini. Karena kalau sampah numpuk juga kan jadi sarang penyakit. Betul. Jadi dari diri kita dulu, lingkungan sekitar kayak itu. Jadi sampah itu siaplah tempatnya. Jangan sampai sampah ngambung. Iya, oke ya. Nah kalau balik lagi ke masyarakat ya, kegiatan apa yang sekarang kayak 17-an yang rame-rame itu memang kompak bro ngomongnya. Alhamdulillah kalau di RT kami itu siap. Jadi Siap tahun ada. tiap tahun ada. Siap tahun baru betul ya. Kalau untuk pertandingan tuh dari sebelum aku jadi ketua RT, memang lah sering ada ke pribadi kayak itu kan. Pribadi memang seneng gitu itu jadi ngumpul-ngumpul kan, apalagi pas jadi ketua RT ini kan disupport sama warga juga kan kayak itu. Jadi nyumbang itu. Jadi ada juga yang misalnya pas kalau malam yang untuk penyerahan hadiah tuh yang ini bawa kue, yang ini kasih ini, kasih ini. Kalau duit tuh hampir seluruh Kayak untuk juga. hadiah-hadiah lah itu. Dari Anda untuk Anda, dari Iya, kita iya. untuk kita. Jeneng ke budak tadi. Iya, kalau tahun baruan juga kami ngadu ke acara juga warga. Iya. Tapi banyak anak-anak kita yang berprestasi sih di Kalau berapa lorong itu sih? kalau kami lorongnya cuman 3, empat. Lorong Al-Hafiz, Ilahi, Haji Satu Ujang. RT? Iya. Oh, tembus-tembus itu. Tidak, kami tembus kami sungai karena kami daerah laut. Aku pikir cak lorong yang tempat lain yang bisa Tidak, itu yang tembus-tembus. darat, Iya, itu yang darat. iya, Kalau iya. kami cuma laut kayak itu. Jadi sikolorong. Iya, Jadi jajaran Pepek Mangden. kalau nak main ke tempat lain beda lorong, beda lagi. Tidak bisa nembus. Oh, bisa? Dari samping kami tuh Bisa? dari Amanah bisa nembus ke Ilahi, bisa nembus ke Haji Ujang. Oh, Cuman itulah kecuali iya. yang Al-Hafiz itu kok ada kata tembusan dia. Tapi asik juga kalau rumah ada jeramba masih jeramba kan? Ada yang jeramba, ada garang kayu tuh, ada garang kayu. Iya, jeramba kayu tuh. Iya, masih ada. Nah, itulah kemarin tuh yang kita minta bantuan kan. beton ya? Iya, karena kasihan. Kayu tuh kan borok kadang yang Iya, iya. bolong yang apa. Kalau di beton kan lama ya tahannya. Iya, donya dan juga minta ditinggikan lagi. Banjir ini sampai selotot. Jadi kalau ke laut itu kan, kalau di lorong. Tapi belum direalisasi ke, mungkin tahun ini ya. Insya Allah kemungkinan tahun depan. Jadi maka kemarin tuh kan pas sudah dijingok langsung. Iya, ya, siapa tahu cepat ya. Jadi masyarakatnya nyaman untuk berjalan ya. Masalah apa lagi biasanya di dekat wilayah kita tuh, Cek? Misalnya jalan udah mulai dijingok juga. Kalau jalan Depannya darat. depan kami, jalan sepanjang rumah kami itu bagus, jalan Paki Usman itu. iya. Kalau untuk daerah Satulu kami seputaran kami. Penerangan. Alhamdulillah lampu jalan tuh sekarang ini apalagi sejak ini nih. Iya. Jadi budayakan saran ini untuk wong-wong yang Palembang baik yang di pinggir sungai maupun yang di darat. Karena di darat juga aku lihat di badan jalan tuh banyak buang sampah. Banyak buang sampah. Jadi kan sebenarnya pemerintah kan sudah nyiapin kan tempat sampah, ada tempat pembuangan kan. Jadi terus buanglah sampah itu pada tempatnya. Jangan buang di sembarangan.
Jadi apa siapin kantong asoy, taruh kan, jadi petugas dari dinas kebersihan kan bisa ngambeknya, atau kumpul ke jadi siko suruh mamang becak sekalian berbagi rezeki lah dengan kalau udah sempet ini kan buangnya kan kita kan bisa pakai motor buang ke tempat bak sampah. Atau apa ya, pakai petugas khusus lah ya, masyarakat situ yang dikasih Iya, dana tiap bulan. iya, ya, itu iuran. biasanya sih kayak di komplek-komplek itu. Tapi kita belum ada sih. Belum ada karena sudah diomongi sama warga, tapi kebanyakan sudahlah kami buang Iya, dewek. kami di wilayah kami Sunan tuh kan ada yang memang ngambil. gerobak Iya, yang memang. 30.000 sebulan. Sebulan. Iya, memang dia kisaran kayak itu. Yang dari itu katanya tuh dari di dinas kebersihan itu juga mereka tuh kasih 25.000 kan Iya, sebulan. setiap rumah ya. Tapi tidak seluruhnya, maka banyak yang nak buang dewek. Agak repot ya. Iya, jadi janganlah buang sampah itu sembarangan, karena sampah itu salah satu pemicu akibatnya bakal jadi banjir. Oke. Jadi banjir di darat, di laut itu efeknya dari sampah. Betul. Tersumbat. Ya. Got tersumbat. Kalau sungai itu numpuk sampah itulah akhirnya jadi banjir. Ya. Jadi tolong untuk masyarakat Kota Palembang sekali lagi buanglah sampah pada tempatnya demi untuk kenyamanan kita semua ya. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ngobrol-ngobrol sama Cik Lady dan tetap dengan semangat dan juga penuh dengan kegiatan sehari-harinya dan menginspirasi gitu kalau. Mahasiswa juga, mahasiswa baru. Oh, di mana? Sekarang ini ngambil jurusan ilmu politik di Stisipol. Oh, baru semester 2 ini baru masuk. Jadilah nama ilmu dan juga ada Nambah gelar. Iya. Jadi gelar sih kok nambah lagi. Iya. Jadi itulah yang menjadi contoh untuk warganya, yang jadi semangatnya Pak Ibu RT untuk contoh bahwa anak-anaknya harus tinggi lagi pendidikannya. Iya benar. Jadi aku kasih saran ke anak-anak muda kan sering kumpul-kumpul kan. Aku jadi kasih wejangan sedikit lah untuk generasi muda. Ibu yang tua biar kuliah apalagi kamu. Jadi aku kasih kayak ini. Kalau bapak kamu cuma sebatas punya motor, kamu harus bisa beli mobil. Kalau bapak kamu punya mobil, biasa kamu mobil mewah. Kalau lah punya mobil mewah, kamu bisa beli pesawat. Nah, itu yang karena kita harus ada peningkatan taraf hidup. Jangan bapak kamu punya motor, kamu nak becak, kataku. Tapi minimal sama lah ya. Iya, jadi kita tuh harus kasih support, semangat. Itu yang aku sering kan, karena kan kami tuh ada kegiatan juga kan untuk anak-anak muda kumpul-kumpul. Jadi kasih penyuluhan lah. Kasih penyuluhan yang di jembatan-jembatan itu sering. Kamu tuh daripada duduk-duduk main ini, coba buat yang positif. Biarlah ada kamu jadi polisi, jadi tentara, jadi begitu. Jadi kita kasih semangat kan. Jangan mentang-mentang bapak kamu maaf tuh kerja bangunan, kamu nak ikut bapak kamu bangunan. Kalau bisa kamu naik jadi pengawas bangunan, jangan jadi tukang. Bapak kamu bawa becak, kamu jadi bos becak. Atau memang jadi tukang tapi hasilnya banyak. Iya dah, punya usaha banyak gitu, luar biasa ya. Terima kasih Cik Lady ngobrol-ngobrolnya, semangat dan motivasinya, dan sampai ketemu lagi kesempatan. Siap. Ya, salam untuk Pak Lurah, Pak Camatnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dul Galo-Galo sudah kita ngobrol bersama Ibu Nyimas Lady Dayanti selaku Ketua RT 25 dari Kelurahan Satulu. Semoga apa yang diobrolkan pada hari ini menambah inspirasi kita, khususnya untuk menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kotoran sampah sembarangan di mana-mana ya. Apalagi itu malas untuk buang sampah, akhirnya buang sampah di sungai tadi katanya. Jangan ya. Siap ke tempat dan agar kita tetap nyaman hidupnya dan ada penuh dengan kesehatan di sekitar kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.